Cara jadi YouTuber sukses membangun channel YouTube. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Bejo. Belajar bersama-sama jadi YouTuber sejati, upload setiap hari. Oke, teman-temanku, para YouTuber pemula, ingin channel sukses berkembang, perhatikan hal ini. Yang pertama harus diperhatikan sebagai YouTuber pemula agar channel kita nanti cepat untuk berkembang adalah kita membuat nama channel itu yang unik atau yang menarik. Jadi untuk teman-temanku para YouTuber pemula, jika ingin memulai dengan di YouTube, pastikan nama channel itu yang unik, yang menarik, yang mudah diingat atau mudah untuk diketik. Jadi jangan menggunakan nama channel yang keren tapi susah untuk diingat, susah untuk diketik di pencarian. Jadi gunakanlah nama channel itu yang menarik atau unik. Jika teman-teman bingung dengan nama teman-teman juga bisa seperti di channel ini menggunakan nama Kang Bejo Tutorial YouTube. Jadi setiap orang melihat langsung paham bahwa channel ini dibuat untuk para YouTuber pemula untuk mengembangkan channelnya. Jadi itulah, kita buat nama channel itu semenarik mungkin atau seunik mungkin, mudah diingat, mudah diketik. Itu kuncinya untuk para YouTuber pemula. Untuk selanjutnya tentu harus sesuai dengan fashion, keahlian kita atau bakat kita, keseharian kita, pekerjaan kita, yang nantinya agar kita itu mudah untuk membuat konten YouTube atau membuat video. Karena untuk di YouTube ini adalah platform yang berbasis video, jadi yang utama adalah kita nantinya membuat video. Jadi buatlah channel YouTube ini untuk tema yang mudah untuk kita membuatnya, seperti keahlian kita atau fashion kita, pekerjaan kita sehari-hari, sehingga nanti kita mudah untuk membuat video, atau bahkan hobi dan yang lain-lain yang sekiranya kita nanti itu mudah untuk membuat video. Karena yang dibutuhkan di YouTube nanti adalah kita banyak video, kita harus banyak membuat video. Karena nantinya kalau kita sudah lolos monetisasi, mendapatkan gaji dari YouTube, itu yang dinilai adalah video. Semakin banyak video, semakin orang banyak melihat video kita, nanti otomatis penghasilan atau gaji kita tentu akan semakin banyak dengan banyak video. Jadi teman-temanku semuanya, YouTuber pemula, jika ingin memulai di YouTube, pastikan dulu tema atau video yang akan kita bawakan. Jadi jangan kita hanya ingin ikut-ikutan suatu hal yang viral, tapi nantinya kita akan kesusahan untuk membuat video itu. Jadi kuncinya di YouTube adalah kita mudah membuat video semakin banyak. Jadi nantinya kita bisa upload setiap hari. Itulah teman-temanku semuanya yang ingin memulai di YouTube, pastikan tema video yang akan kita bawakan, kita nanti tidak kesulitan untuk membuat video. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin channelnya cepat berkembang, tentu kita harus menjadi unik dan berbeda. Karena apa? Di YouTube itu semua sudah ada. Kepingin cari apa di YouTube, semuanya sudah ada. Jadi kita tidak bisa membuat video yang belum ada di YouTube. Tapi jika kita ingin mendapat penonton, tentu kita harus menjadi unik dan berbeda. Ya itulah teman-temanku. Di YouTube ini semuanya sudah ada, tutorial YouTube sudah banyak. Tapi kita untuk mencari penonton tentu kita harus unik dan berbeda. Jadi jangan ikut-ikutan seperti yang sudah viral atau sudah banyak subscribernya. Justru itu tidak akan menarik. Tapi ya sesuai dengan kita, secara unik, dengan pembawaan kita, dengan bahasa kita, itulah menjadikan unik. Walaupun tema atau materinya sebenarnya semua tutorial YouTube pasti tidak jauh beda, tapi kenapa banyak yang ada yang sukses, ada yang kurang sukses, itu mungkin karena keunikan atau cara pembawaannya. Ada yang terus di dalam studio, ada yang cara ngontennya itu di luar, atau cara ngontennya itu dengan biasa-biasa saja. Tapi itulah yang penting, kita bisa membuat konten atau video itu secara unik dan berbeda. Kalau tema semua sudah ada di YouTube ini.
Jadi untuk selanjutnya, jika channel kita ingin cepat untuk berkembang, mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi YouTube agar kita nanti bisa mendapat penghasilan dari YouTube, otomatis hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah video yang bermanfaat. Jadi itu teman-temanku semuanya, video harus bermanfaat. Bukan video yang bagus dengan kamera yang bagus, HP yang bagus, tapi video yang bermanfaat. Bagaimana video itu bisa bermanfaat? Bisa kita lihat di retensi penonton kita. Jika penonton kita itu menonton lama video kita, otomatis itulah video yang bermanfaat yang disukai oleh banyak penonton. Jadi intinya di YouTube itu bukan video yang bagus atau bukan video dengan editan yang luar biasa, tapi video itu ditonton dari awal sampai selesai. Banyak orang menonton dari awal sampai selesai, itu dianggap video yang bagus atau menarik oleh YouTube, sehingga itu pasti video itu akan disebarluaskan oleh YouTube, direkomendasikan oleh YouTube, akhirnya bisa viral. Hanya satu video saja viral maka cukup untuk kita lolos monetisasi, mengumpulkan 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Itulah teman-temanku semuanya, kita harus memperbanyak video kita. Kita tidak akan pernah tahu video mana yang akan bisa viral atau banyak penontonnya. Jadi tetap membuat video itu yang original, yang kita buat sendiri. Jangan re-upload, jangan mengambil karya orang lain. Asah kemampuan kita agar nanti kita bisa berkembang. Untuk mengajukan monetisasi itu mudah untuk di monet atau disetujui oleh YouTube, karena itu hasil karya kita sendiri. Jadi teman-temanku semua, usahakan video original yang kita buat sendiri, jangan re-upload karya orang lain. Ya itulah teman-temanku, sebagai pemula kita mulai dengan kemampuan kita seadanya, itu sambil kita belajar terus membuat video, pasti nantinya kita akan sukses. Itu sudah pasti jika kita konsisten upload setiap hari atau selalu membuat video sebanyak mungkin, pasti itu nanti kita akan sukses. Karena di YouTube yang gagal hanya satu, berhenti upload di YouTube sudah pasti gagal. Tapi kalau kita rajin upload sudah pasti akan sukses. Itulah kuncinya di YouTube. Jadi untuk selanjutnya, untuk bisa mengembangkan channel kita agar cepat untuk berkembang, mengumpulkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi YouTube, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kita konsisten upload. Jadi kita harus konsisten. Jadi kalau kita sudah terapkan untuk sehari sekali upload, terus konsisten sehari satu kali video, itu harus kita terus bisa membuat video. Karena apa, di YouTube adalah sebagai pemula yang utama adalah kita memperbanyak video, karena kita belum banyak rekomendasi dari YouTube karena videonya juga masih sedikit. Jadi teman-temanku semuanya yang masih baru memulai di YouTube, jika belum ada penonton, subscribe masih sedikit, jangan terlalu diambil pusing. Kita yang penting membuat video, dan video. Sudah pasti jika nanti video kita banyak, pasti akan dapat rekomendasi. Itu akan sudah pasti. Sudah Kang Bejo buktikan di channel pertama Kang Bejo yang sekarang sudah subscribe hampir 5000, itu karena kita konsisten setiap hari. Padahal konten itu sudah banyak sekali di YouTube, tapi pada akhirnya kita juga menemukan subscriber loyal yang selalu menonton video-video kita karena kita konsisten untuk upload. Ya itulah teman-temanku semuanya, di YouTube ini yang perlu diperhatikan sebenarnya kita adalah konsisten upload video. Tentu video yang bermanfaat. Video yang bermanfaat bukan yang dengan kamera bagus atau HP yang bagus, tapi bermanfaat, mengandung motivasi, edukasi, pembelajaran atau hiburan, sehingga penonton kita itu nyaman melihat video kita atau merasa senang berlama-lama melihat video kita. Itulah yang diharapkan YouTube, karena YouTube paling menyukai video yang ditonton dengan durasi lama, dari awal sampai selesai banyak orang menonton. Itulah video yang dianggap oleh YouTube video yang bagus. Jadi bukan video dengan editing yang bagus atau kamera yang bagus menurut YouTube.
Video yang menarik itulah video yang bagus dan tentu terus akan direkomendasikan oleh YouTube. Semakin disebarluaskan oleh YouTube, akhirnya viral, kita tentu banyak penonton. Jadi untuk selanjutnya, jika kita ingin mengembangkan channel YouTube kita, tentu hal yang harus diperhatikan lagi adalah sudah Kang Bejo sampaikan, kuantitas dan kualitas. Itulah sebagai pemula kita utamakan kuantitas dulu. Seiring waktu semakin banyak video yang kita buat, pasti kualitas itu akan dengan sendirinya bisa kita buat. Seperti Kang Bejo, kalau teman-teman lihat di channel ini ya, video pertama Kang Bejo, tentu teman-teman bisa membayangkan dulu bagaimana membuat video. Kalau dulu kita hanya membuat video, konsepnya hanya berani langsung tampil di depan kamera tanpa edit. Sampai sekarang bahkan video yang hampir 70 lebih ini semua tanpa edit. Di situ Kang Bejo memberanikan diri untuk langsung tampil di kamera tanpa edit. Apapun yang terjadi akan Kang Bejo langsung upload seperti sampai sekarang. Jadi kita sudah bisa konsisten hampir 70 lebih video setiap hari itu tanpa kita edit. Ya itulah, itu sebagai pembelajaran, atau kita memang sebagai pemula harus terus belajar untuk membuat video. Jadi sebagai pemula yang perlu diutamakan itu adalah kuantitas, banyak video dulu. Kualitas tentu akan mengiringi dengan sendirinya. Tentu teman-teman sudah bisa melihat bagaimana pertama kali Kang Bejo membuat video di video-video pertama, kedua, ketiga. Tentu dengan ini pun jauh berbeda. Yang dulu masih bingung, masih banyak kalau dulu ada yang komentar, jangan terlalu banyak ya itu memang proses, itu memang kita nikmati prosesnya. Jadi kalau kita belajar dulu sampai bisa baru upload, mungkin Kang Bejo baru mulai di YouTube. Karena sekarang sudah mulai enak di depan kamera, ngomongnya tidak grogi. Ya itulah, itu ada proses. Jadi tapi Kang Bejo sudah mulai dari awal tanpa edit langsung diupload, sehingga sekarang sudah bisa lebih dari 70 rutin setiap hari upload satu video yang durasinya di rata-rata di atas 10 menit. Itulah sebagai pembelajaran teman-temanku semuanya. Jadi kita harus mulai dengan apa adanya, percaya diri. Jadi kalau teman-teman banyak memikirkan apakah video ini nanti banyak penonton atau tidak, itu jangan perlu dipikirkan dulu. Yang penting upload dan upload setiap hari. Pada akhirnya pasti nanti ada yang menyukai video kita. Dengan pembawaan kita, dengan cara bicara kita, pastilah ada seseorang yang respect atau menyukai video kita. Untuk selanjutnya, cara mengembangkan channel YouTube adalah kita harus melengkapi metadata di channel kita. Seperti judul, itu harus kita buat judul yang menarik, deskripsi harus juga kita isi, tag juga kita harus isi. Itu sebagai metadata agar YouTube itu mudah nanti untuk mengenali channel kita. Dengan sendirinya kalau kita itu banyak video, otomatis judul kan sudah kita membuat juga banyak. Jadi nanti kemungkinan di pencarian, di penelusuran YouTube itu video kita akan muncul karena kita sudah banyak video. Bedanya maaf teman-teman. Bedanya kalau kita baru memulai di YouTube kan baru sedikit. Makanya kenapa tidak ada penonton baru mulai 1 bulan, 2 bulan sudah ngeluh. Kita harus berproses. Yang sudah sukses-sukses di YouTube itu memulainya dulu sama dengan kita, belum ada penonton, masih subscribe sedikit. Jadi teman-temanku yang baru memulai di YouTube, jangan mengeluh. Yang penting kita terus membuat video. Sepi di awal itu hal yang biasa. Jadi tetap Kang Bejo tekankan di channel tutorial ini adalah untuk pemula. Tidak ada penonton, subscriber sedikit di awal itu hal yang biasa, itu wajar, semuanya channel yang besar mengalaminya. Jadi tetap semangat, harus upload video. Jadi kita yang harus perlu diperhatikan adalah lengkapi metadata itu. Kita membuat judul juga judul yang menarik atau mudah dicari di pencarian YouTube. Seperti deskripsi juga bisa menjelaskan isi video kita,
tag juga harus tetap kita isi agar nanti metadatanya itu semakin banyak di penelusuran YouTube, nanti akan mudah dicari video kita. Untuk selanjutnya, sebagai pemula kita bukanlah artis, bukan orang terkenal sehingga kita perlu banyak dukungan. Sesama pemula YouTuber yang lainnya kita harus saling mendukung dengan cara kita menonton video-video teman kita sesama pemula dengan full durasi dari awal sampai selesai, terus kita tonton. Tujuannya apa? Seperti Kang Bejo sampaikan di depan tadi, bahwa video yang ditonton dari awal sampai selesai tanpa di skip itu menurut YouTube adalah video yang bagus. Jadi diharapkan dengan kita sesama pemula itu saling mendukung dengan nonton full durasi, pada akhirnya video kita itu mudah-mudahan bisa direkomendasikan oleh YouTube dan nanti disebarluaskan di masyarakat luas. Itulah yang menentukan nantinya video kita itu akan terus direkomendasikan apa tidak. Jika video kita itu memang bermanfaat, menarik, membuat penonton nyaman, otomatis banyak menonton yang lama. Jadi awal sampai selesai tanpa di skip, sehingga otomatis terus semakin disebarluaskan oleh YouTube. Ya itulah teman-temanku semuanya. Jadi kita harus berproses. Membuat video pun jangan langsung pengen yang bagus, tapi langsung mulai, itu kuncinya. Jika teman-teman ingin memulai di YouTube itu dengan prinsip ingin membuat langsung bagus, maka teman-teman tidak akan pernah mulai. Yang lain sudah jalan, teman-teman semuanya itu masih berdiam diri, belum berjalan. Jadi langsung berjalan. Jadi apa kemampuan kita, yaitu langsung berjalan. Itu akan lebih baik daripada kita harus memikirkan bagaimana cara membuat video yang bagus. Itu justru nanti teman-teman itu berhenti di tempat, tidak jalan-jalan, langsung saja jalan apa adanya, langsung kita pakai. Jadi untuk selanjutnya tentu kita harus bisa membuat thumbnail yang menarik. Sekali lagi, thumbnail itu menarik. Di sini Kang Bejo sering ucapkan jangan membuat yang bagus. Thumbnail yang bagus pun belum tentu menarik. Tapi kalau di YouTube itu yang penting itu thumbnail nongol menarik untuk diklik. Ya itulah fungsinya kita membuat thumbnail itu menarik, membuat penasaran pengguna YouTube. Jadi thumbnail bagus belum tentu menarik, tapi kalau thumbnail yang kita buat itu menarik untuk diklik, pasti banyak yang akan mengklik dan akhirnya melihat video kita. Jadi untuk selanjutnya hal yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan channel YouTube kita adalah personal branding kita atau pembawaan kita. Bagaimana kita itu membuat penonton kita itu nyaman untuk melihat kita. Walaupun sekedar ngevlog jalan-jalan, tapi dengan cara pembawaan kita, ngomong kita, bahasa kita tuh enak didengar, nyaman didengar. Itulah walaupun videonya ya jalan aja yang diupload, tapi dengan pembawaan, cara ngomong yang enak, itu tentu juga akan membuat penonton kita nanti menonton lebih lama dari awal sampai selesai. Jadi teman-temanku semuanya, untuk di YouTube ini kita harus sabar, nikmati proses berjalan, karena semuanya itu berproses, tidak ada yang instan. Bahkan channel-channel yang besar dulu prosesnya juga lama, mungkin setahun, 2 tahun. Tapi setelah melewati itulah yang paling mudah apa? Setiap upload pasti banyak yang nonton. Walaupun upload apa saja, pasti banyak yang nonton. Karena memang channelnya sudah besar, sudah banyak video-videonya. Yaitu makanya kita sebagai pemula YouTuber ini yang baru memulai di YouTube, ingin mendapat penghasilan dari YouTube, ingin mendapatkan tambahan penghasilan dari YouTube, kita harus sabar, konsisten upload setiap hari. Jangan hiraukan walaupun belum ada subscribe atau yang nonton, itu terus saja kita. Yang penting konsisten upload saja, nanti pasti proses akan ada kata-kata proses tidak akan mengkhianati hasil. Itu memang jelas. Itu sudah Kang Bejo buktikan di channel pertama. Sekarang walaupun tidak upload juga tetap setiap jam itu sudah ada yang nonton terus. Itulah karena memang berproses, semua itu berproses. Jadi teman-temanku semuanya tetap semangat, tingkatkan ibadah, jangan lupa berdoa, jadi YouTuber sejati, upload setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga tercinta.